Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Pak Bu Guru. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis soal yang ada di asesmen kompetisi minimum. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng, like, komen, dan share ya. Let's go. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini pemerintah yaitu Kemendikbudristekdikti telah mencanangkan AKM sebagai pengganti ujian nasional asesmen akhir setiap tingkat satuan pendidik. Oleh karena itu, sekolah wajib membiasakan siswa untuk mengenal jenis-jenis soal yang digunakan dalam AKM. Asesmen nasional sendiri terdiri dari instrumen, yaitu asesmen kompetisi minimum literasi numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Keseluruhan instrumen ini kelak akan bisa menggambarkan kondisi mutu pendidikan. Salah satu instrumen ANBK adalah AKM Literasi Numerasi. Instrumen ini dirancang melalui soal-soal terkait literasi dan numerasi. Bagaimana jenis-jenis soal yang digunakan dalam AKM? Apa saja jenis-jenisnya? Mari kita bahas satu persatu. Seperti yang kita sudah ketahui, ada beberapa jenis soal yang digunakan pada asesmen nasional. Yang pertama yaitu pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga benar salah, yang keempat menjodohkan, yang kelima isian singkat, dan yang terakhir yaitu uraian. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pilihan ganda. Dalam jenis soal pilihan ganda, peserta ujian akan diberikan sebuah pertanyaan dengan pilihan jawaban berganda. Peserta ujian hanya akan memilih satu jawaban yang diyakini benar. Jadi di pilihan ganda, itu ada beberapa opsi dan siswa hanya menjawab satu jawaban yang benar. Mari kita lihat contohnya. Perhatikan pada contoh soal, yaitu apa permintaan Siti dan Uti dalam doanya. Di sini, siswa hanya menjawab satu jawaban saja. Jadi untuk jenis soal pilihan ganda, itu sudah biasa kita gunakan dalam asesmen-asesmen sebelumnya. Lanjut saja untuk yang kedua. Pilihan ganda kompleks. Untuk pilihan ganda kompleks, jika pada pilihan ganda normal peserta ujian hanya akan memilih satu jawaban yang dianggap benar, pada jenis soal ini, peserta dapat memilih lebih dari satu jawaban yang dianggap benar. Bisa 2, bisa 3, atau bisa 4. Langsung kita lihat contohnya. Oke, di sini kita perhatikan manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin. Jadi, siswa tinggal memberi centang pada setiap pernyataan yang benar. Kita lihat di sini ada 3 opsi, yaitu pekerja keras, pemalu, dan sabar. Jadi siswa bisa memilih 2, misalnya bisa pekerja keras atau pemalu, atau bisa saja ketiga-tiganya. Jadi siswa memilih lebih dari satu jawaban dengan cara memberikan tanda centang. Lanjut untuk soal yang ketiga. Jenis soal yang ketiga yaitu benar, salah. Pada jenis ini, satu soal terdapat beberapa pernyataan di mana peserta akan memilih pernyataan tersebut sesuai atau tidak dengan stimulus yang diberikan. Langsung saja kita lihat contohnya. Nah, di sini ada pernyataan Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Kita siswa tinggal memilih jawaban itu benar atau salah sesuai dengan teks yang sudah ditampilkan.
Yang kedua, Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Tinggal siswa memberikan tanda centang di kolom benar ataupun kolom salah dengan membaca teks yang sudah ditampilkan sebelumnya. Lanjut untuk jenis soal yang keempat. Untuk jenis soal yang keempat, yaitu menjodohkan. Soal menjodohkan sendiri, peserta diminta menghubungkan soal di kotak sebelah kiri, kemudian memilih jawaban pasangannya di kotak sebelah kanan. Terus membuat sebuah garis dan terbentuk yang akan menghubungkan kedua kotak tersebut. Langsung saja kita lihat contoh dari soal menjodohkan. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan, sesuai dengan isi bacaan. Di sini ada dua buah kolom, yaitu kolom peristiwa dan kolom pelaku. Kita contohkan di sini, suka memberi uang receh dengan seadanya. Nah, di sini kita harus melihat dulu atau membaca dulu dari teks. Siapa yang suka memberi uang receh dengan seadanya? Di sini ada beberapa opsi, yaitu Siti dan Udin, Om dan Tante, Siti dan Om. Berdasarkan bacaan yang ada di atas, dapat kita simpulkan yang suka memberi uang receh dengan seadanya yaitu Om dan Tante. Maka kita harus menarik garis suka memberi uang receh dengan seadanya yang terdapat pada kolom peristiwa ke kolom Om dan Tante yang terdapat pada kolom pelaku. Langsung saja kita tarik garis di kolom peristiwa, yaitu suka memberi uang receh dengan seadanya, ke kolom pelaku, yaitu Om dan Tante. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu jenis soal isian singkat. Untuk jenis soal isian singkat, mengharuskan peserta ujian memasukkan jawabannya. Langsung saja kita lihat contohnya. Oke, dalam jenis soal isian singkat, siswa menjawab hanya satu atau dua kata saja. Seperti contoh, di sini pertanyaannya apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan. Berdasarkan teks yang telah kita baca, dapat kita simpulkan yang dilakukan oleh Siti dan Udin di jalan yaitu menyanyi. Jadi untuk ujian jenis soal isian singkat, itu hanya memungkinkan satu atau dua kata saja. Lanjut untuk yang soal terakhir, yaitu soal uraian. Pada jenis soal uraian, peserta ujian akan menjawab pertanyaan dengan penjelasan. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada sebuah pertanyaan. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Jadi siswa disuruh untuk menjelaskan apa saja yang mendukung gambar tersebut sesuai isi bacaan. Jadi siswa menjawab dalam bentuk kalimat yang kemudian dijelaskan sesuai dengan bacaan yang telah disampaikan. Nah, tadi kita sudah membahas jenis-jenis soal ANBK sesuai dengan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama tadi yaitu pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat serta uraian. Diharapkan ke depannya, kita semua dapat membuat jenis-jenis soal sesuai dengan asesmen kompetensi minimum, guna membiasakan siswa untuk menjawab jenis-jenis soal yang sesuai dengan asesmen kompetensi minimum, agar pada ANBK tahun depan siswa sudah terbiasa untuk menghadapi jenis-jenis soal yang sesuai dengan asesmen kompetensi minimum. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Jika sahabat semua punya saran apa yang harus kita bahas lagi, silakan ketik di kolom komentar. Dan untuk sahabat yang ingin tahu lebih jauh mengenai jenis soal AKM,
silakan akses website resmi Kemendikbud. Bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.